Arsenal. Siapa bisa hentikan PSG? Nasib malang Mbappe. UEFA tak mau Atletico ke final Liga Champions. FIFA setujui permintaan UEFA terkait hukuman Prestiani. Yuk langsung saja kita simak Spasi Football Tonight edisi kali ini bersama kakak Spasi tentunya. Check it out! Neymar minta maaf usai tampar Robinho Junior. Neymar menampar rekan setimnya di Santos Robinho Junior dalam sesi latihan tim. Pemain bintang asal Brazil itu pun meminta maaf. Neymar dilaporkan tersinggung kepada Robinho yang melewatinya di saat latihan. Keduanya sempat dorong-dorongan sebelum Neymar menampar putra dari ex-Real Madrid Robinho itu. Iran tak bisa dipercaya. Utusan khusus Donald Trump, Paolo Zampoli, masih berharap Italia ke Piala Dunia 2026 menggantikan Iran. Menurutnya, tim Meli tak bisa dipercaya. Ia menilai Glazuri berhak berpartisipasi menggantikan Iran lantaran statusnya sebagai juara dunia 4 kali. Di satu sisi, timnas Italia sudah menolak rencana menggantikan Iran di Piala Dunia 2026. La Nazionale menilai gagasan seperti itu memalukan. FIFA setujui permintaan UEFA. FIFA menyetujui permintaan UEFA agar hukuman Gianluca Prestiani juga berlaku di kompetisi dunia terkait kasus rasisme kepada Vinicius Junior. Hal tersebut bikin Prestiani terancam absen di dua laga awal Piala Dunia 2026 jika ia dipanggil Scaloni untuk memperkuat Argentina. Sekedar informasi, hukuman larangan bermain Prestiani tinggal menyisakan 2 laga lagi. UEFA tak mau Atletico ke final Liga Champions. Wali Kota Madrid Jose Luis Martinez Almeida meluapkan kekecewaannya setelah Atletico gagal melangkah ke final UCL. Almeida yang dikenal sebagai pendukung setia Atletico mengkritik sejumlah keputusan selama pertandingan, termasuk penunjukan wasit oleh UEFA. Ia menilai beberapa momen penting dalam laga merugikan timnya dan bahkan menuding adanya keberpihakan yang membantu Arsenal melaju ke partai final. Kini waktunya PSG sikat Arsenal. Paris Saint-Germain akan menghadapi Arsenal di final Liga Champions. Arsenal akan jadi tim Inggris kelima yang dihadapi PSG. Sebelumnya mereka sudah mengalahkan Tottenham dan imbang kontra Newcastle di fase Liga, lalu menaklukkan Chelsea dan Liverpool di fase gugur. Rekor bagus melawan tim Inggris membuat PSG diunggulkan di laga final yang berlangsung di Budapest. Manchester United belanja besar musim panas ini. Manchester United dikabarkan menyiapkan anggaran sekitar 140 juta pound sterling untuk memperkuat lini tengah musim panas ini. Dana tersebut disebut akan dibagi untuk mencari pengganti Casemiro, mendatangkan gelandang baru sebagai opsi utama, serta menambah kedalaman skuad di sektor tengah. Langkah besar ini menunjukkan bahwa United serius melakukan perombakan tim agar lebih kompetitif dan kembali bersaing di level tertinggi musim depan. Mbappe belum final UCL, PSG justru bersinar. Perbandingan menarik terjadi di Liga Champions. Ousmane Dembélé bersama Paris Saint-Germain sudah mencapai 2 final dan meraih 1 gelar. Sementara itu, Kylian Mbappe yang kini membela Real Madrid masih belum berhasil mencapai final, bahkan 2 kali terhenti di perempat final. Ironinya, saat Mbappe pergi untuk mengejar trofi terbesar, justru mantan klubnya terus melaju dan semakin dekat dengan gelar Eropa beruntun.
Gonçalo Ramos bisa pergi kemana saja. Setelah Barcelona dikabarkan tertarik, kini Chelsea juga ikut dalam persaingan untuk merekrut striker Portugal tersebut. Situasi Ramos di Paris Saint-Germain yang mulai kehilangan tempat membuka peluang besar untuk hengkang di musim panas ini. Akankah ia merapat ke La Liga bersama Barcelona atau kembali bersinar di Premier League bersama Chelsea? Delapan kemenangan beruntun, siapa bisa hentikan PSG? Paris Saint-Germain terus menunjukkan dominasi luar biasa di UCL 2 tahun terakhir. Mereka kini mencatat 8 kemenangan beruntun di fase knockout, sebuah bukti konsisten untuk mental juara yang sangat kuat di laga-laga besar. Di bawah arahan Luis Enrique, PSG tampil tajam, disiplin, dan tanpa belas kasihan terhadap lawan-lawannya. Dengan performa seperti ini, PSG terlihat semakin siap untuk kembali mengangkat trofi dan menegaskan diri sebagai salah satu kekuatan paling menakutkan di Eropa. Paco kunci kemenangan PSG di UCL. William Paco tampil luar biasa saat Paris Saint-Germain menghadapi Bayern Munich di laga besar Eropa. Bek asal Ekuador itu tampil sangat solid di lini belakang. Disiplin dalam bertahan, kuat dalam duel, dan sukses membantu PSG meredam serangan lawan sepanjang pertandingan. Berkat performa impresifnya, Paco terpilih sebagai man of the match, membuktikan bahwa dirinya layak disebut sebagai salah satu bek paling underrated namun konsisten saat ini. PSG ke final Liga Champions berkat taktik purba. Paris Saint-Germain berhasil menembus final Liga Champions untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Sambil menyebut nama Italia, Kapten PSG Marquinhos mengakui bahwa timnya terpaksa membuat hal yang tidak biasanya mereka lakukan. Hal tersebut adalah bertahan dengan cara yang dianggap banyak orang sudah masuk kategori purba alias ketinggalan zaman. Jonathan Tah ungkap faktor kegagalan Bayern. Bek Bayern Munich Jonathan Tah mengungkap penyebab kegagalan di Rotten mengalahkan Paris Saint-Germain pada laga dini hari tadi. Sang juara Bundesliga tersebut gagal lolos ke babak final karena kalah agregat 5-6. Tah menilai keberhasilan PSG mencetak gol di awal laga dan bertahan dengan sangat baik jadi kunci keberhasilan mereka lolos ke laga final. Terlebih, Tah menilai timnya tidak memiliki peluang yang cukup untuk mencetak gol. Porto resmikan transfer permanen Jakub Kiwior. FC Porto mengumumkan bahwa bek internasional Polandia Jakub Kiwior statusnya telah dipermanenkan dari Arsenal. Kiwior telah memainkan 38 pertandingan di semua kompetisi di Portugal, membantu Porto memenangkan gelar Primeira Liga pekan lalu setelah menjadi starter di semua 25 pertandingan liga yang ia ikuti. Raksasa Portugal yang terkesan dengan kinerjanya lantas mempermanenkan statusnya. Fokus Arsenal hanya pada laga West Ham. Arsenal kini hanya berjarak 3 laga dari kejayaan Liga Inggris setelah Manchester City bermain imbang 3-3 melawan Everton. Menjelang pertandingan penting melawan West Ham di Stadion London, Odegaard menegaskan bahwa fokus klub harus tetap pada pertandingan tersebut. Pertandingan melawan West Ham yang sedang berjuang untuk bertahan di Liga menjadi tantangan besar yang harus dihadapi. Aston Villa jalin kontak dengan agen James Trafford. Aston Villa dikabarkan telah mengadakan pembicaraan awal dengan perwakilan kiper Manchester City James Trafford dalam beberapa pekan terakhir. Villa bukanlah favorit untuk mendatangkan pemain Inggris itu, tetapi mengamankan tempat di Liga Champions musim depan dapat meningkatkan peluang mereka.
gagal gabung AC Milan. Gian Filipe Mateta mengungkapkan perasaan kecewanya setelah transfer yang direncanakan ke AC Milan gagal terwujud. Mateta mengungkapkan bahwa kesempatan untuk bergabung dengan salah satu klub elit Italia adalah impian yang sangat diidamkan. Namun rencana itu pupus dan meninggalkan luka yang cukup mendalam di hatinya. Milan bidik Xabi Alonso untuk gantikan Allegri. Ketidakpastian menyelimuti masa depan Massimiliano Allegri di AC Milan, memicu spekulasi pengganti potensial seperti mantan pelatih Real Madrid Xabi Alonso. Meski sukses bersama Bayer Leverkusen, Alonso baru saja dipecat oleh Real Madrid setelah hanya memimpin 34 pertandingan. Namun Chelsea diklaim telah melakukan negosiasi lanjutan dengan Alonso yang mungkin mempersulit langkah Milan. Conte bisa bantu pulihkan situasi Lukaku di Napoli. Kembalinya Lukaku dapat mengakhiri spekulasi panas mengenai masa depannya di bawah asuhan Antonio Conte. Agen Lukaku menyoroti hubungan emosional antara kliennya dan Conte, sekaligus mengakui adanya ketegangan yang sempat muncul akibat miskomunikasi. Tetapi menurut Pastorello, Conte di saat bersamaan bisa menjadi sosok yang membantu Lukaku menemukan titik terang pada masa depannya di Napoli sekarang. Szczęsny pastikan bertahan di Barcelona hingga 2027. Szczęsny sebenarnya masih terikat kontrak dengan Barcelona hingga 2027. Namun ada klausul yang memungkinkan kiper asal Polandia ini untuk meninggalkan klub pada musim panas ini jika ia menginginkannya. Namun tampaknya Barcelona tidak perlu terburu-buru mencari pengganti Szczęsny. Kiper veteran ini berencana untuk menyelesaikan kontraknya di Spotify Camp Nou. 3 tahun gila Lamine Yamal. Lamine Yamal terus menegaskan statusnya sebagai salah satu talenta terbesar yang pernah lahir dari Akademi Barcelona. Dalam kurun 3 tahun sejak debut profesionalnya, winger muda Spanyol itu sudah mencatatkan angka yang istimewa. Yamal telah memainkan total 12.928 menit bersama Barcelona dan timnas Spanyol. Catatan itu datang dari 176 pertandingan di level klub dan internasional. Dari jumlah laga tersebut, Yamal mencetak 57 gol dan menyumbang 55 assist. Dan itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!